Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Ternyata yang punya reuni, yang ada reuni itu tidak hanya SMP, SD, SMA maupun kuliah ya. Ternyata mantan orang yang selalu sholat di Monas itu juga punya acara reuni. Reuni ini sering diselenggarakan di 2 Desember setiap tahunnya oleh gerombolan Rizik Syihab dan juga kawan-kawan. Jadi reuni ini diselenggarakan setiap 2 Desember setiap tahunnya oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Sesat, kurang ajar. Nah, saya juga saudara sebangsa setanah air sebenarnya agak lucu ya. Saya kira yang punya reuni itu, yang ada istilah reuni itu dipakai oleh SD, SMP, SMA, ya, MI, ya, fakultas atau mahasiswa. Tapi mantan orang-orang yang sering sholat di Monas juga ada reuninya. Nah, jadi 2 Desember kemarin itu Rizik Syihab ya, bersama kawan-kawan melakukan reuni 212 seperti biasa. Ya, isu Palestina tetap menjadi tunggangan yang utama bagi Rizik Syihab. Jadi isu Palestina ini tetap menjadi tunggangan utama. Sebenarnya Rizik Syihab dan kawan-kawan ini sudah hancur lebur sebenarnya secara brandingnya ya, sebagai pengasong Islam garis keras, pengasong Islam garis intoleran, sebenarnya sudah sudah lumpuh sebenarnya. Tinggal hanya satu senjatanya, yaitu menunggangi isu Palestina. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita, bahwa setiap 2 Desember Monas itu sebenarnya harus dilakukan sebagai aktivitas biasa orang-orang, tapi dipakai untuk acara yang menurut saya kurang penting ya. Jadi acara yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari ataupun umat Islam adalah bekerja, mencari nafkah. Kita doakanlah ya, mendoakan Palestina, tetapi kan di sisi lain kita tidak boleh hak-hak orang lain, ibaratnya orang lain mau lewat atau orang lain mau beraktivitas harus macet, harus tertunda oleh acara-acara semacam ini di Monas. Ya, yang mempunyai Monas kan tidak hanya mereka, kelompok-kelompok mereka yang mempunyai Monas. Itu banyak sekali kelompok-kelompoknya. Ini acara-acara seperti ini menurut saya adalah acara-acara yang kurang pas untuk diselenggarakan setiap tahunnya ya. Karena mengingat yang dipakai itu adalah jalan umum yang sehari-harinya itu dipakai oleh masyarakat sekitar. Kecuali di masjid ataupun di lapangan sekalian ya, itu kalau tidak apa-apa. Kalau di Monas di tengah-tengah jalan yang orang mau, ibaratnya misalkan ada orang yang mau melahirkan atau orang yang mau bekerja, itu harus melewati kemacetan. Nah, ini apakah Islam seperti ini? Hanya seperti ini, demo-demo dan sebagainya? Kan tidak seperti itu. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah, bahwa pada reuni Akbar 212 itu Rizik Syihab muncul ya, setelah kembalinya dari kota suci Mekah. Dia muncul menghadiri reuni 212 dan berpidato. Bagaimana pidatonya? Sebelum kita bahas, coba simak. Bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri, jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Ya, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan ya, berkali-kali, bahwa kelompok mereka ini menceramahi mereka sendiri. Artinya bagaimana? Mereka yang bermasalah, mereka yang melaporkan, mereka yang marah-marah, dan seperti itu.
Dia melaporkan kepada Prabowo bahwasanya ada suatu perusakan-perusakan yang mereka sendiri yang merusak. Kelompok mereka yang membelokkan sejarah. Kelompok mereka lah yang mengklaim pahlawan-pahlawan bangsa. Kelompok mereka yang membelokkan secara NU maupun secara bangsa. Artinya mereka sendiri yang bermasalah dan mereka sendiri yang sebenarnya harus ditangkap oleh Pak Prabowo Subianto. Mereka sendiri yang sebenarnya harus dijebloskan ke penjara supaya tidak ada perusak-perusak lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pembelokan sejarah tidak remeh-temeh. Ini pembelokan sejarah ini penting dan berdampak kepada masa depan generasi bangsa dan juga berdampak kepada nasionalisme dan rasa cinta tanah air di dalam dada setiap manusia di Nusantara ini. Nah, ini yang perlu ditangkap sebenarnya, bukan malah justru kambing hitamkan seseorang, padahal mereka sendiri yang sebenarnya sedang bermasalah dan harus diklarifikasi serta harus menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Tangkap itu Habib-habib yang ada, yang membelokkan sejarah, yang menyesatkan umat, yang berceramah kehurafatan. Harusnya yang ditangkap itu, ya bukan mengkambing hitamkan seseorang atau orang lain, kan seperti itu. Saudara sebangsa tanah air, saya katakan acara 2 Desember setiap tahun yang diadakan ini adalah mudorotnya lebih besar. Orang mau lewat, misalkan ada orang yang mau melahirkan, mau melewati daerah situ, tidak jadi karena ada acara tersebut. Bagaimana nasibnya? Kemudian orang sakit mau periksa, orang yang bekerja dan lain sebagainya mencari nafkah, itu jihad juga. Tidak hanya jihad di Palestina, tidak hanya gembor-gembor seperti itu, tidak ada aksi dan tidak ada kegiatan yang nyata untuk membela Palestina, hanya membuat acara-acara yang memudorotkan, yang menampilkan kemudorotan bagi masyarakat.